Suasana hatiku begitu senang saat mengetahui tentang Brian yang mengundangku ke salah satu restoran. Aku yang sempat gelisah, galau dan merana akhirnya bisa berbicara dengannya, menanyakan perihal tersebut. Malam ini aku akan menyiapkan diri untuk bertemu pria itu. Namun, perasaan takut seketika menyelimuti. Apa yang akan dikatakan olehnya? Apa ia akan membatalkan dan mengakhiri hubungan tanpa status ini? Semakin aku memikirkannya, semakin pusing pula kepala ini. Saat aku telah bersiap-siap untuk berangkat menggunakan taksi, tiba-tiba saja ponselku bergetar dan menampakkan nomor yang tak dikenal menghubungi. Aku ingin mengabaikannya saja, tetapi sisi lain dari diriku seolah penasaran siapa pemilik dari nomor yang tak terdaftar di kontakku. Awalnya aku ingin langsung menuju ke restoran yang sudah ditentukan oleh Brian, tetapi Mas Agung tiba-tiba kembali mengusik dan meminta agar aku menemuinya saat itu juga. Padahal aku sudah memblokir kontaknya. Tetapi ia masih saja memiliki cara untuk menghubungiku, dengan menggunakan kontak yang berbeda. Dengan berat hati, aku mengirimkan pesan pada Brian, yang mengatakan bahwa aku akan datang terlambat, karena ada urusan mendesak. Aku harus menyelesaikan dan menegaskan kepada Mas Agung, bahwa diriku bukanlah gadis yang bisa dibodohi seperti dulu. Aku tak mungkin kembali dan membuat hidupku kacau balau. Ada apa, Mas? Tanyaku to the point saat duduk di hadapannya. Mengapa kau tampak terburu-buru? Ia mengangkat tangan ke udara, sehingga salah satu pelayan pria menghampiri dan memberi buku menu. Kau ingin makan apa? Tanyanya sambil membolak-balikkan buku menu tersebut. Maaf, tetapi aku sudah punya janji, Mas. Aku tak berniat membuka buku menu yang diberikan oleh pelayan tadi. Jika tak ada hal yang penting, biarkan aku pergi. Apa kau punya janji dengan pria itu? Ia kemudian tersenyum miring. Apa dia lebih penting daripada aku? Mantan suamimu ini. Jelas perkataannya itu mengusik kesabaranku. Ya, bisa dibilang seperti itu, Mas. Mas hanya masa lalu. Dan dia masa depanku. Mas Agung mendengus kesal. Mengapa bisa kau seyakin itu? Tidak ada yang bisa membuatmu bahagia kecuali diriku, Nara. Kembalilah padaku dan aku akan menjamin kesejahteraan hidupmu. Menjamin, katamu. Cukup satu kali, Mas. Cukup satu kali ku dedikasikan hidupku untuk keluargamu. Aku tidak mau kembali ke keluarga toksik itu. Hidupku tak akan tenang jika kembali denganmu. Aku mendecakkan lidah lalu tersenyum mengejek. Kesejahteraan, katamu. Sejahtera yang bagaimana, Mas? Aku tak ingin dijadikan pembantu berkedok menantu. Sudah cukup waktu setahunku yang sia-sia. Hanya dijadikan pesuruh di rumah keluargamu. Rahang Mas Agung tampak mengeras. Wajahnya tampak kesal. Aku yakin ia tak terima dengan ucapanku barusan. Dia pasti akan kembali membela ibunya. Aku tak akan membuatmu bertemu dengan ibu. Kita tinggal di rumah yang dulu, Nara. Aku berjanji akan melarang ibu untuk berkunjung ke rumah itu. Kau tak perlu khawatir lagi. Asalkan kau mau kembali padaku. Ia meraih jemariku. Tetapi segera ku tepis. Aku benar-benar tak bisa beramah tamah dengannya. Mas, jangan menjanjikan sebuah kehidupan yang harmonis. Jika kamu tak bisa mengubah sikap dan perilakumu yang masih berada di bawah telunjuk orang tua. Ia bergeming. Mungkin sedang memikirkan tentang kebenaran dari kalimat yang kukatakan. Apa hanya itu yang akan kau katakan? Aku sudah harus pergi, Mas. Setidaknya temani aku makan malam, Nara. Suaranya memelas. Lagi-lagi rasa iba menyelimutiku. Aku cukup kasihan dengan Mas Agung. Karena keegoisan orang tuanya, ia bahkan tak pernah mendapatkan kebahagiaan. Setidaknya jangan membuatku malu di depan banyaknya para pelayan yang sedang memperhatikan kita. Aku menatap ke sekeliling. Benar kata Mas Agung. Mungkin karena mendengar perdebatan kami, orang-orang terlihat lebih antusias dan terkadang melirik ke arah kami. Aku kembali melirik arloji yang terpasang sempurna di pergelangan tangan. Berharap Brian di sana tak akan pulang. Baiklah, tetapi aku berharap hari ini adalah hari terakhir kau menggangguku. Ia mengangguk dan tersenyum masam. Aku tak peduli dengan apa yang sedang ia rencanakan ke depannya. Namun, satu hal yang sudah pasti kulakukan. Aku tak ingin lagi diatur olehnya. Aku melangkah dengan tergesa-gesa, setengah berlari, karena janji yang sudah sangat terlambat ini. Bahkan aku terlambat hampir 2 jam.
Sudah pasti Brian akan kecewa dan merasa bahwa aku adalah wanita yang tak bisa bertanggung jawab. Sudah berkali-kali ia mengirim pesan, tetapi aku tak membalas. Karena menurutku akan memakan waktu dan menghambat jika aku membalas pesan tersebut saat berjalan. Taksi yang kugunakan mogok sebelum sampai ke tempat tujuan, mengakibatkanku harus berjalan sekitar 100 meter dari lokasi tersebut. Napasku tersengal-sengal saat mendorong pintu kaca sebuah restoran. Untung saja, aku sempat makan hidangan penutup saat bersama Mas Agung tadi. Jika tidak, mungkin aku sudah pingsan, karena perutku masih dalam keadaan kosong. Pandanganku beralih ke dalam restoran yang sangat sepi. Hanya ada satu orang di sana, duduk sambil memandangi sepatunya. Rasa bersalahku semakin bertambah saat kulihat para pelayan juga menatap iba sang tamu yang duduk termenung seorang diri. Dengan perasaan yang sangat bersalah, aku segera menghampiri Brian. Maaf, aku terlambat. Ucapku masih terputus-putus. Napasku masih sulit kuatur. Ia mendongak, lalu tersenyum hangat. Kukira kau akan menolakku, dan tak akan datang kemari. Tidak akan. Meski banjir menghadang aku akan tetap datang. Ia tertawa dan hal itu membuat perasaanku lega. Setidaknya dia tak marah. Kau terlalu berlebihan sayang. Pupil mataku membulat. Meski ini bukan pertama kalinya ia memanggilku dengan sebutan tersebut. Tetapi sebutan itu mampu membuat jantungku kembali berdetak dengan kencang. Berbeda saat bertemu dengan Mas Agung. Hatiku sekarang terasa damai. Waktu makan malam yang sudah sangat terlambat akhirnya terlewati dengan dipenuhi canda tawa. Aku berusaha untuk terlihat biasa saja. Brian tidak boleh tahu alasanku yang datang terlambat. Ia mungkin saja kecewa saat mendengarnya. Meski alasan sebenarnya juga sangat masuk akal. Aku sengaja datang ke sana untuk melarangnya menggangguku. Saat sedang fokus menghabiskan makanan yang ada di hadapanku, salah satu pelayan membawa cake disertai lilin yang menyala di atasnya. Apa ini? Apa Brian tahu bahwa hari ini adalah hari ulang tahunku? Mengapa kau bisa tahu tentang hari ini? Bisikku saat kue yang bertuliskan namaku sudah sukses mendarat di meja. Dia hanya mengedikkan bahu sambil melemparkan senyuman. Aku mendelik. Kau main rahasiaan sekarang. Tiup lilinya. Jangan sampai lilin tersebut meleleh dan mengenai kuenya. Aku terdiam sejenak, lalu meniup lilin dengan lembut. Terima kasih. Ucapku setelah berhasil meniup lilin. Aku punya hadiah untukmu. Aku menaikkan alis. Cukup antusias dengan apa yang akan ia berikan padaku. Pupil mataku melebar saat sebuah kotak kecil berwarna merah bercampur gold telah berada di hadapanku. Apa maksudnya ini, Nara? Aku mungkin bukan laki-laki yang sempurna untukmu, tetapi aku yakin bahwa cintaku sempurna untukmu. Mungkin sikapku beberapa hari ini kurang berkenan. Mungkin kau merasa aku cuek, tapi yakinlah bahwa itu hanya sandiwara semata. Karena aku ingin melihat reaksimu. Aku ingin tahu bagaimana perasaanmu padaku. Dan setelah tahu bagaimana responmu, aku bertambah yakin untuk memberimu hadiah ini. Aku terharu dan mataku sudah berkaca-kaca. Ia membuka kotak tersebut dan terlihat jelas cincin dengan permata kecil yang sangat elegan di mataku. Aku ingin hubungan kita beralih ke jenjang yang lebih serius. Aku tak bisa menahan diri lebih lama lagi. Aku takut kamu pergi. Aku takut kamu meninggalkanku. Dan aku takut kamu direbut laki-laki lain. Ia berhenti sejenak, menghirup napas panjang. Anara Alfatunisa Zaiba, apa kau ingin menjadi istriku? Ibu dari Caca dan anak-anak kita kelak. Aku terdiam, tak tahu harus berkata apa. Dia melamarku di tempat yang cukup romantis. Nara, panggilnya membuatku terkejut. Ah, rupanya aku melamun. Bagaimana denganmu? Apa kau masih ragu? Aku menggeleng. Lalu dengan cepat mengambil cincin itu dan menyematkan benda tersebut di jari manisku. Aku terima cincinmu. Hei, seharusnya aku yang memasangnya di jarimu. Kau curang. Aku mengangkat jemari ke udara, menggoyangkan dan membolak-balikkan tanganku. Ya lumayan cocok di jariku. Meski agak longgar, tetapi aku suka. Berarti kau menerima lamaranku kan? Aku mengerutkan alis, menatapnya dengan tatapan yang tajam. Siapa bilang, aku kan hanya menerima cincin ini. Bukan berarti aku menerima lamaranmu. Heh, apa maksudmu Nara? Jeritnya memelas. Dan hal itu sukses membuatku terbahak. Hei,
Jangan memamerkan wajah yang seperti itu. Kau hampir menangis. Aku masih tertawa. Sampai air mata ini tak bisa kubendung lagi. Aku menangis tanpa suara. Brian menggenggam jemariku. Jangan menangis. Kau ingin membuat orang lain berpikir yang aneh-aneh tentangku. Aku menggeleng cepat, sambil menghapus air mata di pipi. Ini tangis haru Brian.